5 wanita cantik ini baru saja membunuh seorang pria. Hari ini, mereka menghadiri pesta bujangan Jessie. Mereka memanggil seorang tukang pijat. Ingin relaks, tapi mereka terlalu agresif. Membuat kepala si pria terbentur kaki meja. Dan ia mati di tempat. Pesta yang meriah berubah menjadi TKP pembunuhan. Mereka berlima ketakutan. Dan si gemuk berkata, "Kita harus memanggil polisi." Tapi Jessie menolak, karena ia ikut serta dalam pemilihan gubernur. Jika dirinya melakukan tindak kriminal maka ia bisa ditahan selama 25 tahun. Ketika mereka sedang beradu mulut, bel pintu berbunyi. Pizza yang mereka pesan sampai. Mereka buru sama dengan buru. Membawa tubuhnya ke sofa. Mereka sangat tenang. Keluar pintu untuk menemui si tukang antar makan. Mereka menenangkan diri. Si cantik hitam berusul. Setelah meminta nasihat, pamannya adalah seorang pengacara. Mereka semua setuju. Si keriting berkata, "Kamu butuh handphone baru untuk telepon seperti ini, agar mereka tidak meninggalkan jejak." Si hitam menggunakan handphone baru. Yang lainnya tinggal dan menatap mayat. Tapi si pria tetap di pinggir. Mereka sangat takut. Si rambut ombak menghampirinya, menutup matanya. Tapi ia sudah mati. Akhirnya si gemuk menemukan kacamata matahari. Memakaikannya pada mayat itu. Ada suara gonggongan dari jendela. Mereka melihat, dinding seluruh villa terbuat dari kaca. Semua yang terjadi di dalam dapat dilihat orang dari luar dengan jelas. Si hitam kembali. Mereka menelepon pamannya. Pamannya berkata kejadian ini sangat sulit dikatakan sebagai percobaan pembunuhan. Tapi dengan syarat dilarang memindahkan mayatnya. Kalau TKP-nya sudah dikotori, berarti jadi percobaan pembunuhan. Penjaranya paling lama 15 tahun. Mereka saling melihat, menyadari aksi mereka, yang baru saja si pengacara katakan. Tidak ada kasus yang bisa dibawa ke ranah hukum tanpa adanya tubuh. Hanya itu yang bisa menghilangkan hukum. Mereka memindahkan tubuhnya ke jet ski, mendorongnya ke laut, tapi mereka tidak memutuskan siapa yang akan membuang mayatnya. Ada lampu yang menerangi mereka. Ternyata para tetangga. Mereka langsung berpura-pura berenang. Tapi istri si tetangga menyadari di bawah. Untuknya si rambut ombak berpura-pura bercinta dengan mayat itu. Seperti pasangan kekasih, si rambut ombak pergi, menaiki jet ski beberapa meter, dan membuang mayat itu. Sekarang mereka hanya harus membersihkan noda darah di villa, menghapus sidik jari, kemudian berfoto, meninggalkan bukti mereka sedang liburan. Barulah mereka bisa kabur dengan tenang. Tapi kali ini, si gemuk berkata, di sudut foto, ada mayat si pria tadi. Karena mereka baru saja membuangnya. Tubuh itu kembali karena ombak. Mereka kembali ke villa. Mereka berlima sangat takut. Pada saat yang bersamaan bel pintu berbunyi. Ternyata seorang polisi. Apakah mereka sudah ketahuan? Tidak menunggu mereka menjelaskan. Polisi menangkap keriting. Menggunakan insting, keriting memukulnya. Sekarang masalah semakin rumit. Mereka tidak hanya membunuh seorang tukang pijat, tapi sekarang membunuh seorang polisi juga. Beberapa mengurus tubuh si polisi, dan menariknya pelan-pelan. Bajunya robek. Baju si tukang pijat terbuka. Mereka beradu mulut lagi. Polisi ini adalah tukang pijat asli mereka. Lalu pria yang terbunuh tadi siapa? Ketika mereka mencapai jalan buntu, mondar-mandir semalaman, mereka semua kelelahan. Mereka nyaris bertengkar. Dan Jessie akhirnya menyerah. Tapi ia harus mandi sebelum dipenjara. Kemudian menggunakan riasan. Mereka semua tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mendadak ada suara dari sudut ruangan. Mereka menemukan handphone di mayat. Layar menunjukkan ada seseorang yang mengejarnya. Sebelum mereka bereaksi, bel berbunyi. Si gendut melihat. Ternyata ada 2 orang polisi. Dan mereka mencari orang yang baru saja mereka bunuh. Mereka tidak bisa menyembunyikannya. Si gendut membuka pintu dan mengaku. Kedua polisi memeriksa mayat. Tidak terpikir. Mereka berkata orang ini adalah buronan. Dan baru saja mencuri perhiasan. Dan membunuh seorang satpam. Sekarang seluruh polisi sedang memburunya. 5 orang ini tidak bersalah tapi malah berjasa. Mendengarnya, mereka saling berpelukan. Si keriting naik ke atas. Memberitahu Jessie berita baik ini. Tapi tidak ada suara siapapun di kamar mandi. Kedua polisi di bawah mulai mencatat seluruh kejadian. Karena berlian yang hilang belum ketemu. Si rambut ombak yang sudah tenang melihat televisi. Dan ternyata
Berita memberitakan, mereka melakukan lebih dari satu kejahatan. Dan pelakunya ada 3 orang. Si rambut ombak ingin berteriak, "Higienitas! Aku butuh kebersihan." Para wanita curiga, tidak tahu ada apa dengannya. Tapi mereka berteriak bersama, "Berikan aku lap bersih." Kali ini si hitam teringat. Kemarin ia memberitahu rambut ombak. Lap bersih adalah kode rahasia mereka di kuliah. Kalau ada pria dengan niat buruk, mintalah lap bersih kepada teman. Maka orang jahat itu akan pergi. Ia mengikuti arahan rambut ombak. Berita menayangkan foto dari para kriminal. Ternyata adalah 2 orang di depannya. Dan mereka bukan polisi. Si hitam berpura-pura naik ke lantai atas. Ingin mengambil lap bersih. Pada saat bersamaan, rambut ombak diam-diam mematikan televisi. Tapi malah menekan tombol play. Saat ini, mereka berdua melihat wajah mereka. Mereka adalah teman dari si mayat, yang baru saja merampok toko perhiasan. Setelah itu pembagian hasilnya tidak adil dan membuat mereka bertengkar. Dan mayat itu, hanya ingin bersembunyi, tapi malah dikira sebagai tukang pijat. Dan secara tidak sengaja membunuh dirinya. Para perampok mengikat mereka, menanyakan di mana mereka menyimpan berliannya. Dan di satu sisi, Jesse di kamar mandi, padahal di bawah sedang ricuh. Sampai ia keluar kamar, melihat semua disandera. Ia bersembunyi di belakang pintu, menggunakan semprotan untuk mengalahkan si perampok. Kemudian, ia memegang pistol, sembari mengusap pahanya, kemudian menjejalkannya ke mulut si perampok. Lalu menggunakan kesempatan ini, melompat dari lantai 2, mengalahkan perampok kedua. Sejauh ini, argumen ini seru. Mereka saling berpelukan. Keesokan harinya, Jesse dan pacarnya menikah. Menurut hukum, pembunuhan berencana, tidak hanya tidak bersalah tapi juga hebat. Jesse menangkap orang jahat, dengan cepat tersebar di internet. Membuat banyak orang mendukungnya, dan ia memenangkan pemilihan gubernur. Film berisikan perempuan ini, adalah film beberapa tahun lalu. Memerankan Scarlett Johansson, memiliki rating terendah, tapi tetap membuat kita tertawa. Ini adalah lelucon, lajang sebelum menikah, membuat kita mengerti bagaimana wanita ketika sudah berkumpul dengan temannya,